Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Alfimelia dengan NIM 2024-1061 dari kelas akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Sejarah lahirnya bahasa Indonesia bermula dari bahasa Melayu yang digunakan pada abad ke-7 di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan bahasa Melayu dapat dibuktikan dari sebuah prasasti Palembang tahun 683 yang penulisannya masih menggunakan bahasa Melayu. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sering berjalannya waktu, bahasa Melayu mulai beralih fungsi sebagai lingua franca atau bahasa perhubungan pedagang dan kerajaan yang terus meluas di Nusantara. Perluasan ini terus berlanjut hingga abad ke-17. Yang ketiga, secara perkembangan bahasa Indonesia. Tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volkskultur atau Taman Baca Rakyat. 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti novel yang berjudul Siti Nurbaya. Pada tanggal 16 Juni 1927, seorang pemuda Indonesia untuk pertama kalinya menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya pada sidang Volkskrot. Pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yasmin mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia, yang kemudian disahkan menjadi bahasa nasional. Yang keempat, sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Sekitar tahun 1901, ejaan yang digunakan adalah ejaan Van Ophuijsen. Lalu, di tahun 1947, ada perubahan pada ejaan bahasa Indonesia yang dikenal dengan ejaan Suwandi atau ejaan Republik. Kemudian, di tahun 1945, pada Kongres Bahasa Indonesia II di Medan diusulkan gagasan untuk menyatakan ejaan Melayu dan ejaan bahasa Indonesia yang disebut ejaan Melindo. Pada tahun 1966, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK mengusulkan konsep baru sebagai ejaan Melindo. 1972, setelah melalui beberapa kali seminar LBK menjadi konsep bersama Indonesia Malaysia yang seterusnya menjadi sistem ejaan baru yang disebut ejaan yang disempurnakan atau EFD.